Hai guys, balik lagi ke Serious Trades at Home, dimana gue akan mencoba resep-resep yang sekiranya menarik dan gue coba dulu supaya kalian tahu gimana hasilnya. Di tradisi at Home kali ini gue akan mencoba resep yang sebenarnya udah lama banget yang gue coba, karena satu, it looks so fancy, dua, ini gampang banget, yaitu apa? Creme brulee. Dan creme brulee yang mana? Creme brulee-nya tasty yang cuma pakai 3 ingredients aja. Penasaran banget kan? Nah, jadi yang gue dapet adalah creme brulee itu sebuah dessert yang dimana dia tuh campuran dari krim, kuning telur, gula, terus vanilla, dan atasnya taburin gula dan dibikin jadi karamel yang hard gitu, yang keras. Jadi nanti pas dimakan nanti itu ditek-tek terus dipecahin terus dimakan sama custardnya. Nah gitu. Tapi kan whipping cream itu relatif mahal ya, dan kayak nggak ada setiap hari di rumah. Dan sebenarnya bahan yang ini juga nggak ada setiap hari di rumah, tapi lebih mudah diakses di minimarket ada. Itu apa? 3 ingredientsnya ini dia. Ice cream vanilla, dimana ice cream vanilla ini genius banget karena dia itu udah campuran dari krim, gula, vanilla, mantep kan? Kemudian kuning telur dan gula pasir. Ini gula yang untuk di atasnya yang buat jadi karamelnya. Dan itu aja sebenarnya. Langsung aja kita mulai. Ini pertama es krimnya gue keluarin dulu dari kulkas. Kalau misalkan ada microwave, di microwave aja dulu 40 menit sampai dia mencair. Nah, karena gue nggak ada, gue rendam di air panas aja deh, nggak masalah sih sebenarnya. Terus kita keluarin es krimnya. Ini udah gue timbang ya, beratnya 75 gram. Terus ditaruh di mangkuk. Ini untuk single serving, enaknya itu karena gue kan baru pertama kali bikin nih creme brulee. Ya kita coba-coba dulu untuk single serving. Nah, terus ini kita pisahin kuning telur dan putih telur. Kita pakai kuningnya aja, putihnya jangan dibuang ya guys, bisa bikin meringue atau pemas, bisa buat indomie. Nah, terus dicampur aja kuning telur ke es krimnya yang udah meleleh. Pastiin es krimnya udah room temperature ya, jangan terlalu panas. Nah, terus dikocok aja sampai rata. Gampang banget kan? Ini udah selesai creme brulee-nya guys. Terus panasin oven ke 160 derajat. Taruh adonannya itu ke mangkuk. Aku pakai mangkuk kaca ini. Biasa orang pakai ramekin kan ya. Terus di scrape sampai bersih ya sayang boy. Nah, terus taruh di loyang yang agak besar. Nanti loyang ini keisi air. Namanya water ball. Terus masukin ke oven, terus masukin air panas. Dan masalahnya terjadi. Di sini loyangku bocor guys. Pastikan loyang kalian tidak bocor sebelum masukin ke oven. Itu adalah step pertama yang harus dilakukan. Nah, akhirnya gue kalang kabut cari penggantinya guys. Ini gue pakai spring foam dan ternyata nope, lebih parah lagi. Dan akhirnya gue memutuskan pakai loyang yang tadi lagi karena nggak ada lagi penggantinya. Terus tapi di foil selama sebanyak 2 kali dimasukin. Nah, ini udah aman, kita panggang selama 40 menit. Akhirnya setelah 40 menit selesai juga. Dikeluarkan dari oven. Hati-hati water bednya jangan sampai tumpah. Oh ya, ngomong-ngomong tadi airnya diisi sampai setengah ketinggian dari mangkuknya ya, jangan lupa. Nah, ini dia keluar. Sebenarnya pertama gue agak khawatir guys, karena dia tuh bentuknya agak naik gitu kayak moncong. Pak creme brulee kan yang gue lihat tuh nggak kayak gitu. Tapi nggak masalah guys, ternyata aman. Dan jangan lupa lihat nih teksturnya pas keluar harus kayak gini. Dia tengahnya masih jiggly, tapi luarannya udah set. Nah, ini dia kalau udah dingin tuh dia udah turun lagi guys, jadi tenang aman. Terus masukin kulkas selama minimal 3 jam atau semalaman kayak gue. Nah, ini keesokan harinya kita keluarin creme brulee-nya. Untuk creme brulee yang original, pastinya di atas pastry cream ini kita taburin gula, terus di torch pakai blowtorch kan sampai gulanya meleleh dan terbentuk lapisan karamel. Tapi karena tidak ada torch gitu ya, jadi gue menggunakan metode pouring karamelnya itu gitu. Dan di sini metode pouring karamel yang gue ikutin adalah ini dia. Nah, di sini gue ikutin aja metode dia kan, tapi agak beda sama hasil yang di blowtorch kan. Hasil yang di blowtorch itu akan jadi lebih seperti ini,
dan hasil yang di pouring seperti ini, dimana hasil ini tuh agak lebih glossy gitu kan, dan I don't mind actually, jadi aku akan mengikuti cara itu. Dan ini adalah bagian yang cukup menegangkan buat gue, karena gue itu benar-benar gak suka bikin karamel, tapi suka makan karamel. Karena bikin karamel tuh kayak menegangkan banget gak sih, kayak dikit aja lo lewat gitu dia akan gosong, dan rasa gosongnya itu bener gak enak banget dan kayak lingers banget di mulut gitu, tuh paling gue benci banget. Tapi udah kita bikin aja dulu. Pertama kita masukin gulanya, gula pasir. Terus dia suruh pakai sedikit madu untuk mencegah kristalisasi dan tambahin air dikit. Kita masak di api kecil aja. Pertama itu kita boleh aduk pakai spatula. Kalau udah nih, spatula angkat, kita nggak pakai lagi. Karena nggak boleh lagi masuk spatula di dalam cairan gula ini. Kita cuma bisa shuffle, pancinya di shuffle kayak gini. Gak usah sekencang itu ya guys, itu karena cepetin aja. Terus ditunggu kira-kira ini waktunya kurang lebih sekitar 8-10 menit mungkin, pokoknya sampai dia warnanya coklat ember gitu. Nah kayak gini nih, ini udah cakep banget nih. Langsung buru-buru dituang ke atas krem brulee-nya dan langsung buru-buru di inilah, di miring-miringin ini sampai seluruhnya terkena. Tapi karena nggak kena nih ya, aduh kesel banget gue guys, nggak cukup. Sebenarnya harusnya cukup ya, tapi dia tuh kayaknya udah terlalu ngeset gitu loh. Emang agak risky berarti teknik ini ya, kalau misalkan ada blowtorch, pakai blowtorch aja udah guys, mempermudah hidup gitu. Terus karena kurang ya, bagian sampingnya tuh nggak kena karamel guys, bagian tengahnya agak tebel, aduh pusing aku ini pas ini. Akhirnya masak lagi. Nah ini cara cepet ngebersihin panci karamel, kasih air, direbus bentar, tuh dia akan larut kayak gitu, tinggal buang airnya. Gampang kan? Atasnya aku bikin lagi, sekali lagi. Tapi kali ini gue nggak pakai madu, karena tadi yang di batch pertama yang gue cobain dia tuh rasa madunya overpowering banget. Karena madu gue tuh yang di rumah tuh madunya memang rasanya terlalu overpowering kali ya. Kalau misalnya madu kalian rasanya oke-oke aja, tetap pakai madu aja. Dan tuh sama aja sih menurut gue nggak ngerti banget sih tentang crystallization itu, maksudnya kalau misalnya ada madu yang emang tetap pakai madu aja gitu guys. Nah terus dituang dan ini lagi, akhirnya jadi guys. Ini tuh udah glossy, udah set, walaupun gue agak kurang puas karena dia itu agak tebal gulanya, tapi dengerin gitu. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini gulanya ketebelan, karena itu dia jadi kayak begitu susah dikreteknya, dan bisa dilihat sih tekstur custardnya nggak terlalu halus ya. Ini sih mungkin karena kita nggak temper pas bikin custard, karena ini kan kayak versi gampang ya, versi knock off gitu, dan juga nggak disaring mungkin ya. Tapi kan karena gue ngikutin tasty ya, gue ikutin aja pokoknya, kan kita ngetes ya guys. Jadi kalau misalkan mau bikin ini lebih baik ditemper dan disaring biar lebih halus, tapi ini tetap enak banget guys, apalagi karamel crunchy. Dan walaupun karamelnya ketebelan tetap enak guys. Sarannya gue sih kalau misalnya kalian bisa pakai blowtorch, lebih baik blowtorch karena bisa lebih tipis bikin karamelnya. Karena sebenarnya harusnya bisa bikin tipis, tapi di sini tuh dia terlalu cepet ngesetnya karamelnya. Nah, segitu aja video gue membuat creme brulee-nya tasty yang 3 ingredients. Gampang banget kan, dan memang butuh waktu, tapi satisfying banget. Dan walaupun nggak terlalu smooth, tapi ini benar-benar kayak shortcut banget sih untuk bikin creme brulee. Jadi segitu aja dari gue, see you di Trace berikutnya, dadah!